Jika dilihat dari sejarah, masyarakat Nusantara sudah sejak lama mengenal sosok burung Garuda. Bahkan jauh sebelum negara Indonesia berdiri, warganya sudah mengenal Garuda lewat cerita pewayangan. Dalam agama Hindu dan Buddha, Garuda adalah salah satu dewa burung perkasa. Ini merupakan tunggangan Dewa Wisnu, salah satu trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia. Ukurannya besar hingga dapat menghalangi matahari. Kisah Sang Garuda tertulis dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah raja burung yang berasal dari keturunan Kasyapa dan Winata. Salah seorang putri Daka, Garuda adalah musuh bebuyutan para ular. Lahirnya Garuda sebagai lambang negara dimulai sejak 10 Januari 1950 ketika dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara. Panitia teknis ini dikoordinatori oleh Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, MA Pelaupesi, Muhammad Nasir, dan RM Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang dianggap menampakkan pengaruh Jepang. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis Istana Dullah melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Namun apakah di alam liar burung Garuda itu ada? Menurut Ketua Perkumpulan Raptor Indonesia Zaini Rahman, pemerintah secara tidak langsung sudah mengakui bahwa Garuda itu adalah burung elang Jawa atau Nisaeolus bartelsi. Hal ini tertuang dalam Kepres nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan burung nasional. Dalam Kepres yang diterbitkan Presiden Soeharto itu, elang Jawa dikategorikan sebagai satwa langka. Data ini dimiliki Perkumpulan Raptor Indonesia, sensus tahun 2014 hingga 2015, jumlah elang Jawa di alam liar ada 423 pasang. Tahun 2010 jumlahnya berkurang menjadi 325 pasang, dan sensus terakhir 2015 yang hingga kini datanya belum lengkap, diperkirakan elang Jawa di alam liar tinggal 300 pasang. Sebagaimana kita ketahui, Garuda Pancasila ini menoleh ke kanan. Rupanya hal ini memang sudah dipikirkan dan tidak sembarangan dibuat demikian. Garuda Pancasila menoleh ke kanan sebagai simbol kebaikan, sebagaimana ajaran Islam yang mengharuskan segala kegiatan dilakukan dengan tangan kanan. Mungkin juga Garuda Pancasila menoleh ke kanan karena kiri pada masa itu identik dengan paham yang menyimpang.